Saya pesan di Tasik, belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Ari Sugante geus asak sia jadi aktivis teh Mahmud. Unggal poe menebar kebencian terhadap Deddy Mulyadi. Saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Oos, orang Desa Cibaranari, didampingi Pak Camat Tanjung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kami ya, Putri Channel. Nih kabar terbaru nih dari Wakil Bupati Tasik ya dan camat ya di situ. Ini diduga ya mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi terkait saluran irigasi. Tapi mengadunya kok seperti ini. Kan bukannya ini menurut logika saya ya. Itu kan wakil itu kan juga pemerintahan juga kan ya. Ya, kita akan simak ya bersama-sama videonya. Kurang incuan. Tekacayan we. Padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu biarlah masa lalu, kita tatap masa depan ya. Kata Pak Prabowo jangan omon-omon, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon direkomendasikan, diperhatikan untuk segera direvitalisasi ya. Menganggur karena gak ada airnya. 2023 air nyampe. 2026 saat deui tak kumaha naon masalah. Airnya digilir. Kenapa airnya digilir? Debit airnya kurang. Berarti persoalan utamanya bagaimana kita menciptakan debit air itu mencukupi. Bendungan Ciramajaya ini berhulu di Bendungan Ciramajaya, Kecamatan Mangunreja, melewati Kecamatan Tanjung Jaya, berujung di Kecamatan Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 16 km. 16 km itu baru bisa mengalir sepanjang 10 km kurang lebih ya. Jadi yang harus kita upayakan itu kurang lebih 6 km lagi. Masih panjang untuk potensi sawah yang belum teraliri 400 sampai 500 hektar lah ya. Itu luas sekali untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat, berharap saluran irigasi Ciramajaya ini secara fungsional. Harap cemas nih ya. Niatnya baik sih, niatnya baik untuk saluran irigasi untuk persawahan ya, sandang pangan ya. Tapi di situ Kang Deddy Mulyadi menjawab aduan gitu kan, mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi ya, wakil bupati dan camat ya, kalau nggak salah. Kang Deddy Mulyadi menjawab ya harusnya ya rumah-rumah yang di bantaran sungai itu ya harus dibersihkan dulu gitu loh, baru perbaiki aliran sungainya. Nah, dilema ya buat orang-orang di situ, untuk warga di situ ya. Dan kalau nggak salah kemarinnya ini wakil bupati ini disindir ya oleh Kang Deddy Mulyadi ketika pidatonya Kang Deddy Mulyadi terkait anggaran ya di Tasik. Kita akan lihat videonya ya. Saya pesan di Tasik, belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Panggedena saya Jawa Barat, panggedena jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintahan. Konsisten. Tiba-tiba partai hejo, kantor bupatina dicet hejo. Bupatina berem, gedung SD berem kabeh. Saya tidak mau. Warna pemerintah itu putih, Pak. Di mana-mana, mau di Amerika gedung putih, semua putih. Sudah dibodaskan dari nama. Netral, lurus, sesuai dengan cita-cita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tanya ke Pak Sekda, sebagai gubernur hari ini semuanya terbuka. Pemilihan komisaris BJB saya ambil profesional. Direktur BJB hari ini profesional. Hari ini jam krida asuransi pemerintah provinsi saya umumkan secara terbuka. Pemenangnya yang ranking tertinggi ada 5, semua diumumkan sampai angkanya diumumkan. Untuk apa? Karena kita butuh pemerintahan yang berintegritas agar rakyat percaya. Dan pesan ini juga sering disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tidak ada warna partai, tidak ada bendera partai, tidak ada arah partai. Yang ada adalah arah negara, arah pembangunan, arah kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita utama. Itu kritikan ya, kritik kepada wakil bupati dan bupati Tasik ya, terkait anggaran yang katanya Kang Deddy Mulyadi ini sangat besar sekali, tapi dilihat itu tetap jalannya itu apa ya, barutut, ini bahasanya mungkin jelek ya gitu ya. Ya bagaimana tanggung jawabnya pemerintah Tasik gitu. Terkait saluran irigasi tadi, ya masa sih nggak bisa membereskan ya, bahasanya kan gitu, nggak bisa membereskan kan. Wakil bupati juga di dalam ya orang pemerintah lah, orang pemerintah juga gitu kan. Ada gubernur, bupati, wakil gubernur kan begitu. Kalau gubernurnya sibuk membenahi yang lain ya seharusnya yang lain-lain ya ya bisa membantu gitu. Jangan bupati, jangan gubernur tok yang disuruh gitu. Katanya sih saluran irigasi ini sudah diajukan berapa tahun sudah gitu loh, tapi nggak apa ya, nggak diselesaikan gitu. Tapi Kang Deddy sudah menjawab kok. Ya, Kang Deddy Mulyadi sudah menjawab konten tadi ya. Ini jawabannya Kang Deddy Mulyadi. Normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan Pak. Kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun yang lalu ya kita mulai memperjuangkan ini, dan ada kalimat yang sangat menyenangkan hati Pak, rehab tuntas. Ternyata setelah 5 tahun tuntas. Jadi kita tidak boleh itu terjadi lagi Pak. Saya malu sama masyarakat, janji itu harus ditepati, dan ini sebetulnya bukan masalah janji, bukan masalah kewenangan siapa-siapa, ini masalah kemanfaatan. Ada satu fasilitas negara yang kita abaikan. Maka hari ini kita sama-sama harus punya semangat untuk menuntaskan. Dan kalimat rehab tuntas itu harus kita terbukti. Insya Allah katanya tahun ini kita ajukan menjadi Inpres, instruksi Presiden mengenai revitalisasi irigasi Pak ya. 2027 terlaksana. Aminkan semuanya? Amin. Pak Gubernur kan selalu kalau ada masalah di rakyat langsung tuntaskan. Nah mudah-mudahan Ciramajaya hari ini dikunjungi oleh Pak Wabub dan dari perwakilan PSDP Provinsi. Saya berharap Bapak Aing mendengar atas keluhan masyarakat Tanjung Jaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini Bapak Aing bisa meluncurkan anggaran ke Amin. Saya titip juga untuk masyarakat ya.
Kalau ada revitalisasi, kemudian di situ ada gangguan, misalkan terokupasi jadi bangunan, jadi jembatan, harus sadar diri, jangan menghalangi-halangi nanti ketika revitalisasi itu dilaksanakan, kemudian ada penertiban, tolong kesadarannya, karena pemerintah juga bisa ngambil tindakan ya, daripada bentrokan, lebih baik sadar, itu adalah tanah negara ya. Dan sekali lagi, tong micen runtah, Kak Solokan, Kak irigasi, ya selain mengganggu aliran air dan merusak juga sangat berdosa terhadap alam. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Yang pertama, suasana duka masih menyelimuti kita semua dan keluarga korban kecelakaan kereta api KRL dan Agro Bromo Anggrek. Yang pertama, bahwa warga Jawa Barat sampai tadi malam yang tercatat meninggal sebanyak 2 orang berdomisili di Bekasi. 1 orang lagi pagi hari ini akan dimakamkan dan saya akan bergerak menuju rumah duka. Dan selanjutnya sisanya adalah warga Jakarta dan warga Jawa Tengah. Dan kami tetap berkomitmen menyampaikan rasa duka terhadap keluarga korban. Selanjutnya ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian mohon Diperhatikan. Masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder, kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Kang Dedi, saya mau nanya nih Kang, saya kan lagi ada di Provinsi Jawa Barat nih, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Ini kenapa Kang, jalan di pinggir sawah kenapa dicor? Ya, kenapa dicor? Akang kan udah tahu stok beton di Indonesia ini kan sedang menipis. Kenapa ini jalan dicor? Ini kan nggak bisa masuk mobil Kang, ya. Sedangkan kita lihat di provinsi-provinsi lain jalan yang dilewatin sama truk itu masih banyak yang pakai tanah, gitu. Nah, ini jalan truk aja nggak masuk, Kang. Tuh lihat tuh, truk aja nggak masuk. Kenapa dicor, Kang? Yang saya khawatirkan nanti pada saat provinsi lain mau ngecor, stok betonnya kehabisan sama Jawa Barat. Tuh lihat tuh, ini kan panjang banget, Kang. Tuh lihat tuh, lihat nih, tuh. Ini panjang banget dan kita lihat cuman ada beberapa rumah warga aja, Kang. Lihat tuh, rumah-rumah warga. Ini kenapa nih? Sampai ngecornya aja lihat setebal ini. Tuh, tebal banget. Please lah Kang, jangan kayak gitu. Utamain sih kalau misalkan bisa, jalan yang dilewatin mobil-mobil gede dulu kayak di provinsi lain dicor. Ya, beton kan mahal. Nah, barusan ya jawabannya Deddy Mulyadi tentang video ya, yang di upload oleh wakil bupati, dan kalau tidak salah satunya itu camat ya. Dijawab dengan tuntas. Ingat itu bahwa Pak Wakil Bupati sebelum dibereskan saluran irigasi itu kendala-kendala yang mungkin ya, ada rumah-rumah warga yang menyerobot tanah negara ya, saluran irigasi ya, itu dibereskan dulu ya, mungkin setelah itu mau diselesaikan ya itu. Dan untuk yang katanya
apa itu tadi? Sesepuh warga. Jadi kalau bicara dipikir dulu gitu. Jadi kalau memang untuk mengadu, tata bicaranya bukan seperti itu. Jangan jangan jalan aja, jangan gitu loh. Katakan yang bicaranya itu yang enak, bahasanya itu yang enak. Kalau mengadu ya, ini Pak Bupati dari dulu, ya Pak Gubernur, Bapak Aing, ini sudah diajukan berapa tahun tapi belum direalisasi, apa belum diselesaikan, bagaimana gitu. Jadi enak, ya, terdengar di telinga ini enak. Tapi kalau bahasanya seperti itu, nah ini kan apa ya? Mau membenahi keliru-keliru. Gubernur Jawa Barat itu mau benahin Jawa Barat. Ya mohon dukungannya. Ya sudahlah, begitulah dilema ya. Di sisi lain mau benahin irigasi, dan di irigasi itu kemungkinan ya diduga ada rumah-rumah warga yang berdiri ya, rumahnya itu di saluran irigasi atau di samping-sampingnya tanah-tanahnya irigasi itu punya negara gitu. Selesaikan dulu itu. Kalau nggak selesai mungkin ya nggak jalan. Soalnya itu barusan katanya Kang Deddy Mulyadi dengan jelas berbicara seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe, rekomendasi, dan bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.